Selamat pagi. Pagi. Buat beberapa lagi liburan, beberapa udah pulang, beberapa belum berangkat, gitu ya. Suasananya udah suasana liburan. Bandung kemarin long weekend, macet banget, gitu ya. Saudara yang ke Vision Night, kita sama-sama mengerti betapa susahnya cari parkir di sana. Tapi kita mau fokus dulu ke bahan kita, saudara. Bulan ini kita belajar tentang dosa-dosa kecil tapi mematikan. Karena nggak ada dosa yang tidak mematikan. Semua dosa pasti akan menghancurkan hidup kita. Mau dosanya kelihatan besar, kelihatan kecil, siapa yang bilang? Kita yang bilang. Biasanya dosa kita bilang kecil, kenapa? Karena kita pelakunya. Dosa kelihatan besar, kenapa? Karena pasangan kita yang melakukannya. Oh, bangun bangun terlambat itu jadi dosa besar waktu yang bangun terlambat adalah istri saya. Tapi kalau saya yang bangunnya terlambat, nggak apa-apa gitu ya. Nah, padahal firman Tuhan, kalau saudara baca firman Tuhan, tidak pernah ada definisi dosa besar, dosa kecil. Tuhan cuma bilang, ini dosa, ini tidak. Gitu ya. Nah, kita udah belajar di minggu pertama tentang dosa, minggu kedua kita belajar tentang white lies. Nggak ada bohong putih, hitam, ungu, semuanya tetap bohong, tetap dosa. Lalu kita belajar tentang overthinking, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu dosa lagi, tentang kesombongan. Kayaknya nggak jalan, saya nggak berubah. Bila di next. Oh, oke. Ya. Nah, apa itu kesombongan? Apa itu sombong? Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sombong itu artinya menghargai diri secara berlebihan. Itu sombong. Harusnya saya sekian, saya bilang gini, saya enggak, nilai saya 2 kali lipat dari yang seharusnya, itu sombong. Biasanya gimana? Tuh, gue yang ngajar, makanya anak-anak kemarin nilainya bagus. Saya ngajar, kalau bukan saya nggak akan jalan. Ini kalau bukan Ko Isman yang jalanin, ini langsung nggak akan ada. Kalau bukan Ko Hamid yang buka, doanya apa yang tadi sapa jemaat, wah nggak akan antusias. Kalau bukan saya, nggak akan jadi seperti ini. Itu salah satu bentuknya. Nah, kita akan lihat benar nggak begitu sebenarnya, gitu ya. Nah, saudara boleh buka Daniel 4. Kalau bawa Alkitab, buka Daniel 4. Kalau mau lengkap, bisa baca dari ayat 1 sampai 37, itu satu pasal. Daniel 4, cuman kita nggak akan baca dari semuanya. Kita akan mulai baca dari ayat 28. Gitu ya. Daniel 4 ayat 28 sampai akhir. Oke. Nah, kalau kita lihat ayat Daniel 4 ayat 28, kita baca sama-sama boleh ya? Dari Alkitab kita. 3, 2, 1. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Saudara, kalau judul perikopnya adalah Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Nah, menarik, kenapa Nebukadnezar ini jadi bagian yang penting? Karena kalau kita lihat bahkan di sejarah dunia, bukan dari Alkitab, kalau saudara baca di buku sejarah, Nebukadnezar adalah orang yang penting di peradaban waktu itu. Dia adalah Babel mencapai puncak kejayaannya di bawah Nebukadnezar. Tahun berapa? Kurang lebih 605 sebelum Masehi sampai 562 sebelum Masehi. Jadi dia berkuasa sekitar 43 tahun. Ini adalah raja yang paling sukses, raja yang paling lama berkuasa di kerajaan Babelonia waktu itu. Nebukadnezar menjadi penguasa terkuat di timur dekat, menaklukkan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi dan membawa orang Yehuda ke pembuangan. Makanya Daniel ada di negara Babilonia. Kenapa? Karena Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem lalu membawa orang-orang pinter ke Babilonia. Nah, kalau saudara lihat yang warna merah, yang warna orange ini, merah ini adalah kekuasaannya Nebukadnezar waktu itu. Bahkan kalau kita lihat sejarah, di buku sejarah dibilang Nebukadnezar ini diperkirakan adalah salah orang yang membangun taman gantung di
peradaban waktu itu. Taman Gantung ini salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Jadi ini bukan cuma ada di Alkitab, ini tercatat di buku sejarah. Nah, kalau lihat dari petanya, kalau peta ini sekarang itu dia kekuasaannya di mana aja? Kekuasaannya ada di Irak, Kuwait, Suriah, Lebanon, Israel, Palestina, Yordania, Arab Saudi. Mungkin nggak seutuh sekarang, tapi kekuasaannya kurang lebih di situ. Jadi ini orang-orang penting. Orang yang menaklukkan bangsa-bangsa. Makanya kalau kita lihat di Daniel 2, ini tuanku ini Nebukadnezar, dibilang apa? Itulah mimpi tuanku dan sekarang maknanya kami akan katakan pada tuanku raja. Raja ini Nebukadnezar. Ya tuanku raja, raja segala raja. Kenapa Daniel membilang bahwa Nebukadnezar raja segala raja? Karena memang Nebukadnezar menguasai banyak wilayah yang di setiap wilayahnya kan ada raja-rajanya. Biasanya waktu kerajaan menaklukkan satu wilayah, mereka akan menempatkan raja boneka di situ. Jadi Nebukadnezar beneran berkuasa atas banyak kerajaan. Dia raja atas segala raja. Nah, kalau kita balik lagi ke Daniel 4 ayat ke-29, saudara dibilang gini. Sebab setelah lewat 12 bulan dari apa? Kalau saudara baca di ayat 1, Nebukadnezar punya mimpi. Jadi Nebukadnezar ini berapa kali mimpi dan beberapa kali diterjemahkan sama Daniel. 12 bulan setelah dia mimpi, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, berkatalah raja, bukankah Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Kalau kita baca ini sebenarnya nggak ada yang aneh, betul nggak? Dia lagi lihat di loteng istananya, terus dia lihat gini, kekuasaan saya begitu besar, lalu dia bilang gini, bukankah ini semua saya yang bangun? Bukankah ini semua saya bangun untuk nama saya? Fair nggak? Sebenarnya kelihatannya fair. Tapi saudara, kalau kita lihat ayat selanjutnya, maka Tuhan gak suka dengan itu. Raja belum habis berbicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Raja belum selesai ngomong bahwa ini semua karena saya dan untuk saya, tiba-tiba dari langit ada suara. Kalau kayak gitu, sekarang kerajaan sudah pindah dari tangan kamu. Hati-hati, waktu kita suka ngeklaim perusahaan ini ada karena saya, dan ini untuk kemuliaan saya, supaya saya dilihat orang, supaya saya dihargai orang, oh itu bentuk kesombongan. Nah, ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Tuhan kasih hukuman atas Nebukadnezar, dia jadi hidupnya jadi seperti binatang, hidup diasingkan di hutan, makan rumput. Supaya apa? Tujuannya supaya dia mengakui bahwa semuanya ini diberikan sama Tuhan dan untuk Tuhan. Ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan dia dihalau di antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Tubuhnya basah oleh embun dan dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Ayat 34, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya, kerajaan yang turun-temurun. Ayat 35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia, Tuhan, berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Ayat 36,
Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, dan aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari yang dahulu diberikan kepadaku. Ayat terakhir 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, yang sanggup merendahkan mereka yang berbuat congkak. Saudara, dari sini kita bisa lihat gini, kita bisa punya banyak kemuliaan yang buat orang ini, kamu keren banget, kamu luar biasa, ini buatan tanganmu. Tapi firman Tuhan bilang ini, hati-hati waktu kita meninggikan diri, itu dosa di mata Tuhan. Dan kita bisa saja diberikan proses sama Tuhan yang tujuannya akhirnya gini, iya Tuhan, sebenarnya buat Tuhan, ngasih yang seperti ini tuh mudah, dan ngambilnya pun mudah. Kalau Tuhan mau kasih yang 2 kali lipat lebih besar, bisa nggak? Bisa. Kalau Tuhan mau ambil sekarang, bisa nggak? Bisa. Jangan sombong, karena ini semuanya dari Tuhan. Dan proses yang akan kita alami adalah supaya kita pada akhirnya sadar, ini semua dari Tuhan. Kenapa kita diproses? Kenapa saya diproses? Kenapa usaha saya jadi sulit sekarang? Jangan-jangan kita lagi diproses dan Tuhan mau bilang ini bukan soal kamu loh. Ini aku yang ngasih loh. Kalau saya bisa bicara sama hari ini sama saudara, ini bukan karena saya pintar, bukan karena saya belajar, karena sebenarnya karena Tuhan yang kasih. Bisa nggak tiba-tiba suara saya hilang? Oh bisa banget. Bisa nggak saya tiba-tiba nggak bisa mikir? Bisa banget, karena semua itu punya Tuhan. Yang punya suara bagus, kalau saya yang nyanyi, saudara bubar. Tadi kita dilayani sama tim yang suaranya bagus-bagus, itu juga ingat, itu semua punya Tuhan, bukan punya kita. Kadang-kadang kita klaim, makanya Tuhan serius sekali dengan kesombongan. Tuhan gak main-main dengan dosa kesombongan. Kenapa sih begitu serius? Kita lihat dari Kejadian 3. Saya akan kasih beberapa ayat, lumayan banyak ayatnya, setiap poin saya akan kasih ayat, saudara bisa foto, renungkan di rumah. Kenapa? Saya mau belajar untuk yuk poin kita dibangun dari kebenaran, bukan dari asumsi kita sendiri. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari antara segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan yang di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Waktu ular nanya, Hawa jawabnya, yang itu jangan kamu makan, bahkan diraba pun jangan. Padahal Tuhan gak pernah bilang gak boleh diraba. Hawa saking menjaga dirinya, saya gak mau dekat-dekat sama buah itu, dia bilang gini, makan gak boleh, dipegang pun gak boleh. Dia pagerin dirinya. Karena mungkin dia pikir kalau gue udah pegang, saya akan pengen. Jangan. Nah, tapi ular gak kalah cerdik. Di ayat 4 dibilang apa? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, waktu ular bilang ini, kalau kamu makan kamu gak mati, kamu akan jadi seperti Allah. Hawa jangankan jaga diri, apa yang Hawa lihat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Kalau ditawarin dong, makan, gak mau, gak boleh. Tapi kalau dibilang ini, nanti jadi Tuhan. Dosa dari dosa, apa yang dibalik dari dosa sebenarnya bukan kenikmatan doang, tapi semua dosa akarnya adalah saya mau jadi Tuhan. Saya mau jadi Tuhan. Bahkan dia mengambil buah itu, dimakannya, diberikannya pada suaminya dan suaminya akan memakannya juga. Saudara, dosa terjadi pada saat kita mau menjadi Tuhan. Apa sih Tuhan? Tuhan itu kalau bahasa Yunaninya kurios, yang artinya apa? Supreme in authority. Kekuasaan tertinggi, controller,
Master, kapan dosa itu masuk? Waktu saya mau jadi penguasa atas hidup saya. Dosa masuk waktu Tuhan bilang gini, jangan makan. Saya bilang gini, enggak, saya mau makan. Saya mau mengontrol hidup saya. Saya nggak mau di bawah kekuasaan Tuhan. Kenapa kita susah untuk taat sama firman Tuhan? Karena kita pikir, karena kita yang mikir, karena menurut pertimbangan kita, alternatif ini lebih bagus. Kenapa kita susah untuk nurut sama Tuhan? Karena menurut saya perintah Tuhan salah. Karena menurut saya perintah Tuhan sudah tidak relevan. Yang relevan siapa? Saya. Yang artinya apa? Saya lebih bijaksana dari Tuhan. Dan itu kesombongan. Tadi sebelum kita mulai, saya ngobrol sama Ko Isman dan bilang gini, iya ada waktunya Ko Isman disuruh gini, taat, diem. Tapi kan kadang-kadang waktu Tuhan bilang sesuatu yang kita bertarung dulu di pikiran kan, Tuhan kalau saya nggak nasehatin ini sama orang ini, nanti dia kacau loh. Nanti dia nggak bisa ini loh. Pertanyaannya gini, saudara yang lebih bijaksana atau Tuhan yang lebih bijaksana? Seberapa sering kita merasa lebih benar dari Tuhan? Seberapa sering kita merasa lebih bijaksana dari Tuhan? Dan itu yang bikin kita berdosa. Semua dosa kita, semua ketidaktaatan kita karena kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Dan itu kesombongan, menganggap diri lebih tinggi dari yang seharusnya. Kita ciptaan, dia pencipta, kita menganggap diri lebih tinggi dari pencipta kita. Kesombongan pada dasarnya menunjukkan bahwa hati kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Waktu saya bilang gini, saya yang kontrol hidup saya. Tuhan nyuruh saya apa, terserah Tuhan. Tapi saya mau hidup gimana saya. Artinya Tuhannya bukan Yesus. Tuhannya saya. Tuhan bilang, hey, punya integritas ya. Kalau kamu ngomong, lakuin. Tapi di satu kondisi, di banyak kondisi kita bilang gini, kalau saya tetap lakuin yang kemarin saya janjiin, saya rugi Pak. Kalau saya tetap pegang janji saya, perusahaan saya rugi Pak. Tuhan bilang gini, kalau kamu ucapkan ya jika ya, kalau kamu janji tepati karena Tuhanmu juga Tuhan yang menepati janji. Mau nggak tetap rugi untuk itu? Kadang-kadang kita bilang, enggak Tuhan, pertimbangan saya lebih penting. Jadi Tuhannya saya, Tuhannya pertimbangan saya dibanding Yesus. Makanya di Amsal, saudara kalau buka Amsal, dibilang gini, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Oh, kejahatan, mulut yang penuh tipu muslihat sejajar sama kesombongan. Ini bukan dosa yang sebenarnya kecil, tapi ini akan memunculkan dosa-dosa yang lain dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita nggak sadar soal itu. Kadang-kadang kesombongan itu muncul dalam hidup kita tanpa kita sadari, tanpa kita mikir gini, kan nggak apa-apa. Sama kayak Raja Nebukadnezar, dia akan bilang gini, saya yang perang, saya yang atur ekonomi negara, saya yang ngatur siapa yang jadi Perdana Menteri. Boleh dong, saya bilang ini untuk saya dan karena saya. Nah, banyak bentuk kesombongan yang kadang-kadang kita nggak sadar kita lakuin. Yang pertama, tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan hidup. Seberapa jauh kita libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Kenapa? Karena kita merasa kemampuan kita, analisa kita, perencanaan kita udah sangat baik. Pengalaman kita udah cukup untuk bilang ini yang benar, ini yang salah. Dan saya bilang ini, saya yang punya, gak usah tanya Tuhan. Mobil saya mau diganti peleknya, saya perlu tanya Ko Isman gak? Gak perlu. Kenapa? Lah mobil saya. Betul? Kalau mobilnya Ko Isman dititipin di rumah saya, terus saya bilang, kok kayaknya pelek ini lebih bagus. Saya harus nanya gak kalau saya mau ganti? Nanya. Kenapa? Mobilnya Ko Isman. Kenapa kita dalam perencanaan gak pernah tanya Tuhan?
Karena kita merasa hidup ini milik saya. Dan arti kata Tuhan adalah pemilik. Jadi sebenarnya waktu kita tidak melibatkan Tuhan, kita lagi mau jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Hari ini lagi masa liburan. Waktu mau merencanakan liburan, tanya Tuhan dulu. Atau tanya travel agent dulu. Tiket murah kemana, tanggal berapa? Kebanyakan kita, termasuk saya, merencanakan liburan bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung tiket murah. Jadi pemilik hidupnya siapa? Padahal Alkitab bilang di Yakobus 4 ayat 13 sampai 16 bilang apa? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Harusnya gimana? Waktu kita mulai berencana gitu, kalau Tuhan menghendaki. Makanya kalau saudara-saudara kita, sepupu kita yang bilang, kalau Tuhan menghendaki, insya Allah. Itu sebenarnya Alkitabiah. Itu menunjukkan hati yang gini, saya bukan penentunya. Yang nentuin Tuhan. Kadang-kadang kita bikin kalkulasi bisnis, saya bisnis, bikin restoran, bikin apa, ngandelin siapa? Ngandelin ini atau ngandelin Tuhan? Wah, di atas kertas mecuan. Berdoa dulu nggak? Atau sikat dulu? Kenapa? Takut keambil sama orang. Ada tempat bagus, ambil sekarang. Kalau nggak apa? Kalau kita nanya ke agent properti selalu jawabnya gini, udah ada yang nawar. Ambil sekarang. Kita kan gini, ambil sekarang. Kalau nggak miss. Kita mengandalkan ini, mengandalkan kesempatan atau mengandalkan Tuhan. Jangan-jangan buat kita Tuhan nomor sekian dan bukan nomor utama. Bentuk pertama, tidak mengandalkan Tuhan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak mengakui bahwa semuanya itu dari Tuhan. Saudara, Raja Nebukadnezar bisa gini, belum selesai dia bilang ini karena saya. Tuhan bilang pindah sekarang. Jadi gila dia. Hilang. Begitu juga dengan semua yang kita miliki sekarang. Kalau Tuhan bilang ini, selesai saya ambil. Ambil nggak? Ambil. Dan kalau Tuhan bilang ini, saya tambahin 2 kali lipat. Bisa terjadi sekarang? Bisa. Semua itu datangnya dari Tuhan. Bukan saya. Saya bekerja yang terbaik supaya saya dapat kepercayaan dari Tuhan. Satu tawarikh ini dari Raja Daud. Dibilang ini, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan dan kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari pada Tuhan. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Yuk mulai sadari. Kalau saya dipercaya aset sekian. Kalau saya dipercaya perusahaan. Kalau saya dipercaya jadi staff di satu perusahaan. Kalau saya dipercaya pelayanan. Itu semua yang ngasih Tuhan. Dan Tuhan bisa ambil, bisa pindahin, bisa tambahin, bisa kurangin. Itu gimana Tuhan, bukan kita. Karena dia pemiliknya. Kalau mobil Koisman dititipin di rumah saya, dia bilang ini, Chris besok saya mau pakai ya, saya ambil ya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa saya komplain? Kalau saya komplain, saya sudah merasa, kok itu mobil kan udah jadi milik saya. Kenapa diambil lagi? Dia bilang, enggak, BPKB-nya atas nama saya, itu punya saya mau ambil gimana saya. Berapa sering kita melihat hidup seperti itu. Tuhan kasih lalu kita marah waktu Tuhan ambil, karena kita merasa itu punya kita dan hasil kerja keras kita. Yang ketiga, kecewa saat hidup tidak sesuai harapan. Hidup
akan banyak hal yang tidak sesuai harapan kita. Ada lagunya kan, Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru. Tuhan tidak berjanji semuanya mulus. Kenapa? Karena buat Tuhan yang penting rencananya, bukan rencana kita. Saudara bisa bayangin kalau rencana kita yang jadi utama. Kalau kita mau tamasya, kita bilang gini, Tuhan jangan hujan. Nah di sebelah ada petani bilang, Tuhan sawah saya butuh hujan. Pusing loh Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, bukan rencana kalian, rencana saya yang terbaik. Ya kan? Yang satu lagi, Tuhan saya ojek payung, butuh hujan. Yang satu lagi, Tuhan saya baru cuci mobil, jangan hujan. Gimana coba? Semuanya nggak akan bisa jalan. Rencana Tuhan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita kecewa. Dan itu di Alkitab dicatat. Kalau saudara baca kitab Ayub, Ayub itu di awal dibilang ini orang yang saleh. Siapa yang ngomong? Tuhan. Tapi proses dia panjang. Bahkan ada yang bilang bertahun-tahun sakitnya itu, bukan kayak kita baca Alkitabnya. Baca kitab Ayub kalau 1 hari 1 pasal, 40 hari itu selesai. Ayub menderita sakit, gatal-gatal, anaknya meninggal, hartanya habis, 40 tahun mungkin. Di masa-masa yang gelap itu, di masa-masa dia mengerang itu, Ayub kecewa sama Tuhan, kecewa. Kalau saudara baca di Ayub 34 dibilang ini, karena Ayub berkata, aku benar tapi Tuhan mengambil hakku. Kadang-kadang kita waktu terjadi hal yang gak menyenangkan, kita bilang gini, Tuhan kenapa ini terjadi? Saya benar, harusnya Tuhan berkati. Kenapa gak terjadi? Kenapa saya sakit? Kenapa orang yang saya kasih meninggal? Kenapa kejadian ini nimpa saya? Kadang-kadang kita terus bilang, Tuhan gak adil. Dan Ayub ngalamin, kalau saudara ngalamin itu, Ayub ngalamin yang sama. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Saya nggak dosa apa-apa loh Tuhan. Kenapa dikasih penyakit kayak gini? Siapa seperti Ayub yang meminum hujatan terhadap Allah seperti Ayub? Alkitab bilang itu sebenarnya bentuk hujatan kepada Tuhan. Kenapa? Itu kesombongan. Kenapa sombong? Karena pada akhirnya sebenarnya Ayub, apa sih yang dirasa Ayub? Ayub merasa lebih bijaksana, lebih pintar dari Tuhan. Lebih benar dari Tuhan. Di ayat 38, akhirnya setelah 38 pasal, Tuhan datang sama Ayub dalam bentuk badai. Lalu Tuhan ngomong sendiri sama Ayub. Ayub bilang gini, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Oke, dari kemarin komplain terus ya. Nih, gue biarin lu komplain gak berhenti-berhenti ya. Sekarang siap sebagai laki-laki, kita face to face, kata Tuhan. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Oke, sekarang gue yang tanya, lu yang jawab. Dari kemarin lu nanya, gue harus jawab kan? Sekarang gue yang nanya, kata Tuhan. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakan kalau engkau punya pengertian. Di mana waktu saya ciptain alam semesta ini? Kamu merasa lebih pintar dari saya? Saya yang ciptain alam semesta dari awal. Di mana kamu? Singkat cerita, itu sampai pasal 38, 39, 41 Tuhan yang terus ngomong sama Ayub. Setelah itu baru Ayub sadar. Iya Tuhan, saya yang salah. Kalau selama ini saya merasa saya benar dan Tuhan yang salah. Kalau Tuhan udah menyatakan dirinya, kita akan merasa gini, iya, enggak Tuhan. Saya ini kemampuannya enggak segitunya. Saya ini enggak secerdas itu, enggak sebijaksana itu. Gue tuh enggak sengerti. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang kau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Sebab itu aku mencabut perkataanku. Perkataan yang mana yang bilang Tuhan salah, yang bilang Tuhan gak adil, yang bilang Tuhan gak benar ngasih ini semua. Aku cabut dan aku menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, kalau kita lihat berapa contoh yang tadi, Raja Nebukadnezar, Ayub, sebenarnya gini, semua proses yang kita alami pada akhirnya akan bawa kita kemana? Kamunya sadar kamu siapa dan Tuhan siapa. Dan di situ sebenarnya praktikalnya kita nggak bisa lagi sombong dalam hidup kita. Karena kita sadar kita nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Yang terakhir, merasa lebih tinggi, lebih baik, lebih rohani dari orang lain. Kadang-kadang kesombongan gak cuma sama Tuhan, tapi sama orang lain. Udah gak usah ngomong sama saya, siapa kamu ngasih saya masukan?
Istri saya nggak usaha, udahlah kalau soal uang, soal bisnis udah kamu nggak usah ngomong lah. Saya lebih ngerti. Saudara, secara rohani kita firman Tuhan bilang ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia-Nya kamu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Tuhan melihat semua orang sama. Gak ada ras, gak ada apa. Tuhan lihat semua orang adalah ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa dan harus ditebus oleh Kristus. Galatia bilang itu, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Kadang-kadang kita masih milih bergaul sama ras mana. Kita masih milih melihat yang ini lebih tinggi dari yang lain. Ada yang masih melihat perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dia cuma bilang gini, Tuhan nggak melihat itu. Tuhan lihat gini, semua manusia ini sama dan Tuhan sayang sama semuanya. Dan ini kalau kita pakai kacamata ini, maka kita akan memperlakukan orang sama. Iya, ada koordinasi dalam pekerjaan, ada yang jadi atasan, ada yang jadi bawahan. Iya, tapi nilai manusianya sama. Yang beda cuma gini, saya tugasnya mengatur si A kerjain apa, si B ngerjain apa. Tidak berarti saya lebih tinggi secara nilai dari yang lain. Tidak berarti saya bisa ngebodoh-bodohin orang. Tidak berarti saya bisa nginjek-nginjek orang sebenarnya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita merasa bahwa cara saya pandang lebih benar dari cara pandang Tuhan. Kalau saya tetap merendahkan orang, saya tetap melihat orang lain lebih rendah dari saya, lebih hina dari saya, sebenarnya gini, oh enggak, Tuhan melihat semua orang sama, itu salah. Cara pandang gua yang benar. Jangan diginiin, nanti ngelunjak. Ajar yang benar. Tapi kamu tetap melihat orang lain dari kacamatanya Tuhan. Jadi ini semua soal gini. Kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Itu kesombongan yang utama. Kita merasa kita lebih bijaksana dari Tuhan. Itu bentuk kesombongan yang utama yang buahnya bisa kemana-mana. Bahkan di Lukas dibilang kepada beberapa orang orang Farisi dan yang lain. Orang Farisi doa dalam hatinya begini, ya Allah, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihani aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Buat kita yang udah lama Kristen, buat kita yang udah lama pelayanan, apalagi pelayanannya makin ke panggung gitu ya, hati-hati. Kita akan mudah sekali bilang ini tidak rohani. Apalagi ini tidak selamat, ini selamat. Hei, siapa kita? Siapa kita ngejudge yang ini rohani dan ini tidak? Siapa kita bilang ini saya lebih baik dari kamu? Padahal firman Tuhan bilang apa? Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa maut. Nggak ada hubungannya khotbah 7 kali seminggu sama masuk surga. Nggak ada hubungannya jadi WL 7 hari dalam seminggu sama masuk surga, sama berkenan di hadapan Allah. Nggak bisa. Yuk sadar, saya tidak lebih tinggi dari yang lain. Saya tidak lebih baik dari yang lain. Kalaupun saya belajar lebih banyak, yuk sharing sebagai orang yang belajar lebih banyak. Bukan sebagai orang yang nilainya lebih tinggi. Kalau kesombongan ini terus kita pupuk, yang pasti hubungan dengan Tuhan rusak. Kenapa? Karena kita nggak akan
kita nggak butuh Tuhan. Berdoa nggak? Nggak usah. Mendingan WA, kok Isman nanya, kok prospek bisnis apa? Daripada berdoa. Kalau kita bergantung sama Tuhan, kita akan lebih banyak berdoa. Kita akan lebih banyak merenungkan firman. Gimana ya cara jadi manajer yang baik? Cari di firman Tuhan. Ada nggak? Ada, saudara. Gimana cara jadi istri yang baik, suami yang baik? Cari di firman Tuhan. Ada nggak? Ada. Kita akan bergaul lebih banyak sama Tuhan waktu kita menempatkan Dia sebagai Tuhan. Yang kedua, rusak hubungan dengan sesama. Saya yakin, males kita berhubungan sama orang sombong. Betul nggak? Ngomong apa? Gua lagi, dia lagi. Pasti nih ngomongin apa? Iya karena gua. Kalau gua mau udah kesini, kalau gua pusatnya dia. Males hubungan sama yang gitu. Hubungan kita dengan sesama akan rusak. Terus jadi gimana? Di musik boleh maju. Sadari yang Tuhan Dia, bukan saya. Sadari yang bijaksana Dia, bukan saya. Yang kedua, percaya kalau bahwa hal yang diizinkan terjadi dalam hidup saya itu yang terbaik menurut Tuhan. Kadang kita nggak bisa ngelihat itu baik menurut kita. Waktu anak saya minta untuk latihan nulis, saudara, anak saya ada 3, yang 2 itu masih belum lancar nulisnya, masih yang satu masuk SD, yang satu K2 sekarang nanti pelajaran baru, masih latihan nulis di buku halus garis 3, tahu gak, saudara, yang garis 3 itu masih nulis. Saya bilang gini, ayo latihan setiap hari 4 kata sebawah 10 gitu loh. Saya suka main bola, cuman 4 kata gitu, 10 baris. Kadang-kadang mengerang kan, ini bagusnya apa, aku gak suka. Kadang-kadang, tapi kalau kita sebagai orang tua gini, kita tahu ini bukan buat saya. Dia bisa nulis bagus bukan buat saya. Buat siapa? Buat dia, nanti di SD bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Kadang-kadang Tuhan kasih proses buat kita yang kita bilang ini, Tuhan mau ngapain sih kayak gini? Buat apa sih? Sakit tau gak Tuhan? Capek Tuhan. Tuhan di atas gini, bukan buat saya. Tuhan gak kekurangan apapun dari kita. Kita gak bisa menambah apapun buat Tuhan. Tuhan cuma bilang ini saya izinkan terjadi supaya kamu jadi orang yang lebih baik. Tuhan turut serta dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Untuk supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Kenapa ini terjadi? Supaya kamu jadi lebih serupa dengan Kristus. Akui Dia Tuhannya. Akui Dia tahu yang lebih baik buat kita. Dan hidup bergantung pada Tuhan. Yuk mulai biasain. Mau ngambil keputusan? Cari prinsip firman Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Akui dalam setiap perencanaan. Mau ada bisnis, perencanaan dalam keluarga, perencanaan apapun, mulai libatkan Dia. Karena Dia Tuhan bukan kita. Kalau melihat ini kayaknya kita gak masuk standarnya Tuhan, jauh banget sih. Saya gak masuk standarnya Tuhan, jauh banget sih. Hati saya begitu, enggak lah, udah yang ini mah saya aja. Tuhan menanti aja. Perencanaan ini udah ini mah hitungan saya aja. Dan di situ semakin saya melihat kalau bukan kasih karunia, saya nggak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Kalau bukan karena kesabaran Tuhan, model kayak gini, nggak ada 1%-nya dari standarnya Tuhan. Semua karena kasih karunia. Yuk, jadi anak-anak Tuhan yang menikmati dan menghidupi kasih karunia.